Hola diablos, sajojo, yumanamko misa papara samuna muna muna keke. Samuna muna muna keke. Rafidaes pura passion hekie yenar opade amor para vivir hekie lucar un corazon para ganar. Panen brambang diwadai godong weladalah wes kadung sayang malah ditumpai uang. Yuhu, pagelaran tanpa arah hadir kembali di rumah Anda yang tudung sajinya bolong digerogoti curut. Ya, pagelaran tanpa arah, sebuah pagelaran yang telah didamba-damba segenap metskang di kaki gunung Eweranda di Kabupaten Garut. Eweranda menurut bahasa Sunda artinya ngewek janda ya. Ya. Oh, jadi translate. Ya, kami persembahkan pagelaran tanpa arah 6.9, sebuah pagelaran tanpa navigasi namun dengan pembahasan topik yang presisi serta titik jenazah aroganokratif. Namun sebelum kita ke pembahasan topik yang senantiasa mutakhir dan memanas, marilah kita semua terlebih dahulu di hati kita masing-masing mengheningkan cipta sebuah lirik lagu dari himne jeritan customer yang risih karena titik tukang cukurnya nempel di bahu. 3, 2, 1. Ya, selesai. Di meja ini akan saya perkenalkan kolega-kolega saya. Di sebelah kanan saya McDenny Wardana, peranakan lumut makam. Dan di sebelah kanannya lagi Masterful, peranakan miniset pelakor. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Ada tapak tangannya. Ada. Dan Miniset pakai miniset. Jangan seperti Under age. Under age. Kita mau membahas miniset sampai selesai atau Tergantung Masterful. saya. Gimana? Menurutmu apakah sport bra, miniset atau kutang nenek-nenek yang kendor yang kayak kemben itu? Ada tahu nggak? Yang bisa naruh kepala bayi di sini Ya. Biasanya untuk menyimpan uang-uang koin ribuan. atau upeti palawija disimpan di kutang nenek. Menurut Anda dari 3 benda tadi mana yang diprioritaskan untuk memberangus buta huruf? Yang paling ya tadi ada upeti, terus ada utang, ya satu lagi apa tadi? Sport bra, Miniset sama sport bra. sama kutang. Kalau kita bicara ya pemberantasan ini ya buta huruf, menurut saya sih spot itu kan terlihat ya. Sorry, jadi, bukan sport. Kalau sport yang titik yang bisa dilihat. Jadi sport bra itu ketika dipakai, Jelaskan. dia ada yang lari-lari di sini. Ya, jadi cenderung bounce daya pantulnya kuat, terkendali, terkontrol. gitu. Jadi kalau yang nggak pakai sport bra tuh ini bisa biasanya kadang nabrak ke sini terus pingsan gitu. Ya, jadi kalau pakai rekan-rekan ya. wanita yang jogging biasanya cenderung memakai sport bra biar mata-mata lelaki tidak jalang, dan apalagi di bulan Ramadan ini mengurangi pahala puasa. Ya tadi kalau sport bra itu ya bagusnya ya apa ya ketika misalkan CFD ya nanti jogging, terus juga ya biar untuk menghindari ya yang tadi ya kayak mata-mata ya dari jauh maupun dekat, kemudian juga dari jauh maupun dekat, kemudian satu lagi ya dia tuh semacam semacam airbag. Kalau ada misalkan tabrak lari, nah dia masih ada rasa aman gitu. Jadi dia kan ini kan jadi kayak semacam airbag, jadi aman. Nah, korelasinya dengan pemberantasan buta huruf? Saya tanyakan tadi kan di antara 3 benda tadi untuk pemberantasan buta huruf lebih efektif yang mana? Anda bilang sport bra. Korelasinya dengan kalau menurut saya ya, itu yang cocok itu miniset. Jadi miniset itu kan buta huruf itu tidak bisa membaca. Nah, miniset itu bisa dijadikan sebagai alat untuk melatih. Jadi ditaruh dulu di sini minisetnya tuh. Yang ukurannya tuh triple S gitu, yang sampai
matanya gini. Ada ya. Jepit selama sebulan. Dijamin itu selain buta huruf dia buta mata. Menurut Buta saya hati juga iya. sih. Dikhawatirkan. Kalau menurut kamu? Sempat berat tadi ya, Anda. Gak usah terlalu berat-berat. Tadi ini pulsanya di bawah nggak sih? Di pulsanya di bawah nggak sih? Enggak ya? Nggak apa-apa. Kenapa epilepsi butuh infus? Nggak untung nggak rugi dong. Hah? Infus nggak untung nggak rugi. Pas itu. Sabar. Astagfirullah, ya. Ini kita lagi bulan Ramadan lah ya. Dikit lagi buka. Oke ya, kita nanti kita lanjutkan lagi karena cukup berat tadi pembahasan kita satu episode kayaknya bisa. Sekarang yang mau saya tanyakan adalah sebentar lagi kan mudik ya. Pemerintah itu ada anjuran untuk tidak mudik sebelum atau H- Lebaran gitu. Tapi Karena disinyalir bakal bisa kemacetan. kemacetan dan banyak kecelakaan juga gitu. Dianjurkannya setelah Lebaran. Oke. Macet, asem dong ya. Kok macet asam? Kan kalau denger macet, pasti kan rasanya asem. Macet. Ada apa nih? Macet, asem. Macet. Macet. Keringet asam maksudnya. Apa sih? Apa sih? Iya kan kalau macetnya juga keringetan juga panas, ini stres keringat ya. Oh, ini lurus. Bukan plesetan. Makanya asem juga, endingnya asem juga. Lanjutkan topiknya tadi. Menurut kamu, apakah mudik itu kamu setuju nggak pemerintah menganjurkan atau melarang mudik? Kamu setuju atau tidak? Terserah. Dulu deh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkara mudik ya. Dari definisi mudik itu sendiri bahwa Manchester United dan dik itu titit. Ya, tahu sendiri kan bahwa klasemen MU sekarang memang seperti titit ya. Dan perkara mudik dalam konteks ini pulang kampung biasanya dari kota besar menuju ke kampung itu memang saya setuju untuk diberikan regulasi tertentu bagi para pemudik-pemudik agar di jalan juga aman, nantinya bertemu sanak saudara, berpelukan, mengobel-ngobel pantat kucing. Kucing apa? Oke. Dan bahwa pihak-pihak terkait yang mengeluarkan regulasi ini memang harus terjun ke lapangan langsung dalam hal ini, merasakan langsung bahwa complicatednya mudik seperti apa, sehingga dia menerapkan regulasinya tepat sasaran, karena dia udah terjun di lapangan dulu ya kan, merasakan mudik, mengendarai. Berarti dia harus bareng keluarganya juga ya. Benar. Naik motor, bonceng 5 ya, gitu. Kadang 6 juga ada. Naik kano, naik bebek-bebekan di bak yang bebek kayu, maksud saya. Ya. Itu perlu aplikasikan oleh biar regulasinya tidak salah dan tepat sasaran, tidak merugikan juga merasakan kemacetan dari negara ya. Ya. Bahwa tadi Anda menyebut anggaran, bahwa menurut saya para pemudik ini yang notabene menengah ke bawah ya, yang mudik ini mostly menengah ke bawah untuk diberikan. Kenapa Anda ketika pemudik menengah ke bawah Anda ketawa? Anda memang suka banget sama orang miskin ya? Anda ofensif sekali. Lagi nyimak ini pada. Nanti kita cari tahu penjelasannya ya. Ini lagi nyimak kok. Kamu bilang mudik menengah ke bawah? Belum. Kayak gitu dia. Wah, karena dia mungkin tidak relate ya. Karena dia menengah ke atas. Menengah ke atas dia. Ya, menurut saya mereka dikasih uang saku ya, masing-masing para pemudik ini, terutama yang pemudik bersepeda dan jalan kaki mundur. Itu perlu diprioritaskan untuk diberi. Kalau ingat anggaran, ingatnya Dimas dong. Timnas. Dimas. Anggara. Ngilangin N doang. Perlu ada alokasi dana khusus. Ini lagi serius loh, ini penting banget lah. Dikasih masing-masing, terutama tadi yang para pemudik dengan khususnya jalan mundur, apalagi yang jalannya jinjit, itu perlu alokasi dana. Karena dikasih fasilitas juga kan, yang jalan jinjit itu dikasih fasilitas juga kan. Dibuatkan yang seperti yang di trotoar yang ini,
dibuatkan seperti itu, khusus untuk jalan linjit. Ya, untuk mempermudah mereka. Ya, jalan mundur sampai, dan jalan benar sampai tujuan ke depan rumah mereka. Oke. Dan satu lagi untuk dikasih fasilitas Flying Fox untuk para pemudik-pemudik ini masing-masing sampai di pohon kelapa depan rumah masing-masing. Ini talinya. Oke, untuk yang disabilitas atau untuk orang-orang biasa juga? Disabilitas ada yang Flying Fox seling ada yang nggak bisa jalan, ya? ada seling khususnya. Ada khusus. Oke. Nanti yang disabilitas yang berkursi roda, masing-masing kursi rodanya akan dipasangi nos untuk lebih cepat sampai ke tujuan. Flying Fox-nya dipasangin nos. Terima kasih. Baik. Anda mau bantah dulu atau Anda punya pandangan tersendiri, silakan. Konsep disabilitas, terus kursi roda, nos, sama Flying Fox, sebenarnya saya support banget. Karena apa? Karena di samping aspek mendukung ini kegiatan mudiknya juga menambah pengalaman kayak olahraga. Karena kan Flying Fox itu kan juga kegiatan olahraga kan, jadi mendapatkan satu kegiatan bisa mendapat dua manfaat sekaligus. Yaitu olahraga dan juga silaturahminya gitu. Karena itu juga jujur sejauh ini masih bisa dibilang ini program yang sangat inovatif. Kamu berarti dia setuju loh ternyata dengan para disabilitas yang dikasih fasilitas Flying Fox. Itu tidak hanya kegiatan rekreatif ya, tapi itu sebenarnya mendekatkan diri ke maut. Oke, itu kan inovasinya dari ini, terus kamu menyetujuinya juga dengan berbagai macam inilah. Kalau dari kamu sendiri pandangannya? Kalau kita seputar mudik ya kan, sebenarnya dari pemerintah sendiri sudah menggulirkan beberapa program bahkan dari zaman bahala ya kan, contohnya mudik gratis, terus juga persyaratan kayak ini mudik dengan kereta, jadi tujuannya tidak lain tidak bukan bisa mengurangi ini kepadatan di jalan. Betul. Jadi kendaraan bermotor tuh bisa dikurangi ya. Dikurangi. Nah kemudian beralih naik umum. Nah selain itu juga kan mendukung untuk lebih ramah lingkungan secara berarti anda menentang pemerintah dengan melarang mudik itu? Anda tentang pemerintah? Enggak menentang, mengalihkan tepatnya. Mengalihkan pemerintah. Anda nggak setuju berarti di IKN. Anda pengen dialihkan lagi kemana nih pemerintah sama Anda? Bukan mengalihkan IKN-nya. IKN-nya udah jalan kan. Ya. Kan nggak mungkin disuruh balik lagi kan ke awal. Karena ya udah kalau udah berlalu ya udah biar berlalu kan. Ya udah kalau udah terlanjur ya udah. Terus ya kita hanya mengalihkan ini aja ya, bagaimana mengendalikan polusi ya kan. Nah, polusi yang sudah sedemikian parah, nah kemudian dialihkan naik umum agar cinta lingkungan, ramah lingkungan. Nah kan ramah lingkungan kan sudah ada di Jakarta sebelum mudik itu, contohnya bus listrik, mobil listrik itu kan sudah. Oke, kalau misalnya sudah teralihkan segala macam, tapi masih ada nih masyarakat yang bandel. Padahal Anda mendukung bukan larang, anjuran pemerintah untuk tidak mudik menggunakan kendaraan motor dan segala macam. Tapi ada aja yang bandel nih. Apa yang harus pemerintah lakukan sama pemudik yang bandel ini? Nah, pemudik bandel ini sendiri kan profilnya pun bercabang-cabang lagi, karena kan bisa jadi bandel tapi dia nggak tahu, pertama ketidaktahuan, terus kedua itu mah alasan. Kalau ada yang bandel nggak tahu itu alasan ya. Itu yang pertama, gitu kan alasannya yang si pebandel itu kan katanya kan. Dan yang pertama tuh, yang kedua ya memang mau ini aja sih mau praktis, tahu sendiri ya. Jadi kita maklum ya, mungkin di sebagian kecil masyarakat juga ada yang mau yang serba praktis, serba instan. Nah, itu mungkin. Ya terus harus diapain nih masyarakat yang bandel gini? Ya. Kan udah banyak alasan-alasannya, tapi tetap harus ada tindakan. Di SP? Maksudnya? Ya di SP itu diskresi peringatan. Hah? Berarti kamu menyetujui benar? Iya, dia tidak membantahnya. Ya, berarti dia mengiyakan. Jadi ketika ada pemudik yang, "Woi, bandel lo, sini lo." Tidak ada cara lain kenapa Anda mengarahnya ke situ? Kan diperingatkan terlebih dahulu, nggak langsung dihukum langsung, kan diperingatkan terlebih dahulu. Sekali cukup udah. Ya berarti yang kedua kalinya ketika dia melakukan langsung Jadi saya membayangkan lagi. Itu kalau untuk yang pria, tapi untuk yang wanita
sama Kalau aja. SP itu untuk pria dalam hal ini. Kalau untuk yang pemudik wanita yang melanggar diapain? Kalau laki di SP, kalau Seingat saya namanya SP nggak ada ini deh, nggak bahas gender deh. Kalau SP ya surat peringatan, targetnya siapa aja. Cewek mana bisa di SP? Ini, iya kan? Hah? Iya nggak sih? Yang bisa di Namanya SP kerja kantor, cowok SP doang siapa? loh. Setahu Enggak, Anda kan ini bukan surat peringatan. Anda ini ngomongin Ya. Anda memang Anda gay. Astagfirullahaladzim, mau dibilang. Ternyata selama ini pantesan tadi saya sempat kontak fisik terus. Iya. Oke, tapi yang saya pengen tahu sekarang ya, seberapa penting sih mudik bagi kalian? Coba dulu. Naluri orang kalau mudik, ya siapa lagi kalau bukan mau ketemu keluarga, yang mau kangen, nggak mungkin kan? Ya pasti orang pasti akan Ya, mudik berbondong-bondong. juga kan bisa sebulan sekali juga ketemu keluarga kali. Nah, kalau aku belajar ini dari waktu zamannya COVID ya, waktu kena ini keluar larangan mudik. Nah itu masih bisa disiasati dengan video call atau Zoom. Nah, tapi ya baik lagi kalau ke masyarakat kan namanya naluri. Pagi kalau sudah lama nggak ketemu, ya pasti bisa inilah apa? Siapa sih yang nggak pengen mudik? Pertanyaannya penting apa enggak? Maksudnya berarti nggak usah mudik juga bisa. Kalau misalnya pengen ketemu juga nggak usah mudik juga bisa. Misalnya biar nggak macet nih, mudiknya tanggal 9. Maksudnya tanggal 9 mudik. Ya udah, pengen ketemu keluarga masih sebelum puasa aja. Sekalian nadran, sekalian ini gitu silaturahmi. Kalau mudik sendiri kan nggak harus lebaran ini, lebaran ketupat ya, lebaran haji juga mudik bisa, karena lebaran Nataru bisa. Jadi momen apa aja sih sebenarnya? Ya berarti nggak penting dong menurut Anda mudik itu? Ya penting lah. Lah gimana? Wah kalau nggak penting, mereka dianggapnya nggak kangen dong sama keluarga. Mereka nggak mau ketemu. Itu mah jadi kayak secara nggak langsung ngajari durhaka. Jadi ya tetap harus. Enggak kan kalau ketemu apalagi keluarga kalau jauh. Ya sebelum video call juga bisa. Gimana sih Anda ini kok pendapatnya pelin-pelan kayak gitu? Ya kan menyesuaikan keadaan. Sekarang udah nggak COVID lagi, udah bebas lagi ya udah. Tapi kan macet, jadi macet. Kan bergilir, kan nggak harus satu hari yang sama. Para pemudik digilir satu-satu sama pemerintah ya. Digilir. Tugas Tanggalnya. Hah? Tanggalnya yang digilir. Tanggalnya maksudnya kan nanti banyak momennya. Kelurahan Cimanggis tanggal sekian digilir. Wah, per tanggal dikumpulin. Dan kelurahan ini tanggal 14 misalnya digilir. Nanti tanggal 15 beda kelurahan lagi digilir lagi. Anda ini mau meledakkan populasi penduduk Indonesia. Iya, memang secara ini si Master Pool ini dari 2 episode ini mau merusak Indonesia. Iya kan? Semakin kalau rusak ke bengkel banyak, buru ke bengkel lah kalau rusak. Ke bengkel, kalau rusak ke bengkel, tukang servis. Kamu tahu nggak yang saya bicarakan bukan mobil? Moral para pemudik. Ini tidak main-main loh ini. Cengar-cengir. Oh, nantangin saya kamu belek-belek tadi matanya. Hah? Nantangin saya kamu. Dari hembusan nafasnya aja kayak meremehkan. Anda tadi diremehkan sama dia. Sikap. Anda ini kayak kasih gerakan gitu biar dikira beneran. So gitu dong. Katanya pernah main film. Kayak pernah jadi ekstra, jadi cameo. Kalau kepukul gini ya. Nah, tuh. Asu. Astagfirullah. Nah, gitu. Respon. Nggak ke kanan, kalau dipukul gitu harusnya mukulnya. Sekarang respon. Tapi intinya ya, mudik ini penting nggak pentingnya kembali lagi ke pribadi orang masing-masing, betul nggak, Mr. Paul? Mau membantu Anda sudah mau? Ya, nggak apa-apa, saya tunggu. Benar nggak? Maksudnya balik lagi. Ya, menurut kamu penting apa nggak? Menurut saya nanti kamu bantah ya. Kalau kamu nggak suka sama dia, bantah, jangan dia. Dia tadi bilang nggak penting mudik. Penting kalau dia penting. Oh, menurut saya nggak penting. Mudik nggak penting karena
adanya satelit Palapa yang baru diluncurkan pemerintah kemarin itu memfasilitasi para pemudik tidak harus pulang ke rumah masing-masing yang notabene ada di kampung-kampung itu dengan fasilitas teknologi, ya kan, gadget-gadget itu memudahkan para pemudik untuk sungkem digital dalam hal ini, sungkem digital, ya kan, angpau digital, THR digital, semuanya digital, bahkan spong digital. Kenapa jadi brutal tanpa Nggak, kayak begini aja. Oke, mudik menurut kamu harus diregulasi, dua-duanya pun begitu. Tapi menurut kamu penting, menurut kamu nggak terlalu penting. Tidak terlalu penting. Nah, saya ingin sekarang terakhir nih ya, terakhir. Kan terjadi kemacetan ini di mudik saja. Kenapa di saat Nyepi, Natal dan acara-acara besar agama lain tidak macet? Kenapa? Harusnya adil dong, macet juga dong. Berarti ada yang salah di sini. Kalau contoh Nataru, Mas, justru macet tetap ada, bahkan nggak kalah parah juga, cuma berpindah tempat. Oke. Kalau biasanya kalau Nataru apa mau buat liburan? Nataru biasanya buat apa? Oh, liburan. Nataru disebutnya Nataru. Natal dan Tahun Baru. Biasanya buat liburan, buat. Ya baru tahu. Baru tahu. Miris. Knowledge-nya moderator miris. Ini jadi moderator. Buat liburan, biasanya kalau Nataru tuh liburan. Kenapa harus jadi ilmu anjing? Happy ya kan, ketika mau nyambut tahun baru, cuma beda tempat ya. Misalkan yang paling macet puncak, itu kan berarti tetap ada porsi kegiatannya juga nggak kalah besar. Nggak skala besar. Kenapa? Macetnya malah skala besar. Buktinya apa? Ke akhir tahun sampai ditutup tuh jalan, sampai bela-belain ditutup. Kalau nggak besar nggak akan terjadi. Kan itu bukan liburan, itu mah tahun baru, bukan Natal. Ini pas Natal. Di satu paket biasanya kan libur panjang, masuknya bisa libur panjang. Enggak, kan 25 ke tanggal 1 itu jauh loh. Soalnya tahun ini aja tuh sebelum Natal aja udah tahu sendiri kondisi jalanan ke puncak itu. Pengalaman gitu. Jelek menurut Anda jalan puncak itu jelek? Bukan, maksudnya ininya, trafficnya tuh ini banget, overload. Udah mulai overload. Oke, jadi itu terlalu kepenuhan. Iya. Berarti yang Anda salahkan distribusi kendaraan. Nah, jadi ya sama aja sih, mau hari besar mana apa aja. Cuma beda tempat sama, porsinya sama, ya intensitasnya juga sama, hanya beda kebutuhannya sama. Tapi kenapa yang dilarang justru sepertinya pemerintah melarangnya justru pada saat mudik Lebaran aja, nggak mudik Natal, nggak mudik Nyepi dan segala macam. Kalau yang saya amati di berita itu ya muncul larangan itu biasanya itu karena mungkin ya bukan versi aku itu terlalu overcrowded dan mau konsen di 1-2 tanggal. Nah, padahal tadi saya bilang kalau digilir, nah itu kan jadi merata kondisi itu. Ini nih ya. Menurut saya kenapa tidak pentingnya mudik dalam konteks ini adalah karena notabene cenderungnya para pemudik yang sudah balik ke kampung masing-masing itu bakal mengajak anggota keluarga yang lain untuk kembali ke kota-kota besar yang mana akan bikin kota besar itu penuh, lapangan pekerjaan jadi sempit, ya kan? Yang ke puncak jadi makin banyak orang-orangnya, apalagi puncak kenikmatan one night stand itu akan sering terjadi di puncak. Apalagi di warung-warung remang-remang di Indramayu akan jadi penuh, akan waiting list di sana. Efek dari mudik. Ya, saya ingin menyimpulkan berarti ketika kamu memang larang mudik, ada poinnya bagus agar tidak ada penambahan lagi jumlah penduduk di kota lain gitu ya. Kamu kenapa mudik itu pengen tetap dilaksanakan? Karena kamu berharap ketika ada kemacetan, ada kecelakaan juga, gitu. Orang pada meninggal di kemacetan, orang kena penyakit, terus kena saya baru gitu, pulang, gitu ya. Baru pulang dari latihan nih, saya pulang dari pertandingan. Arahnya tadi dia ke situ. Tadi ngomong apa nih barusan nih? Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Saya tidak pernah takut sama orang yang pegang senjatanya lebih besar daripada orangnya.
Gila. Ini udah framing yang berbahaya ya. Terutama bahwa peraturan legalisasi senjata itu emang ketat banget. Dan Masterful secara terang-terangan di forum ini memperlihatkan senjata itu. Wah, CIA ini pasti ada di balik Anda. Wah, Pentagon, saya telepon Pentagon dulu. Dengar kata mudik, pasti keinget keluarga, pasti keinget tetangga, keinget warga. Nah, biar semua orang ingin menyampaikan sukacitanya. Angkat sini. Butang. Sawadikap. Welcome to Fixrum Thailand. เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กทารกการทำแท้งเด็กทารกที่นี่ serem nih. Ada jenazah yang pernah dibakar. Gua mau ngobrol orang kebakar coba. Gila cekit. Aduh. Serem ini sih. Ayo cek sini enggak ya. Oh, astagfirullah. Ayo. Banyak sih di sini yang anak-anak kecil itu, cuma kita lagi diawasi sama cewek itu. Ratu itu. ให้อภัยคุณแล้วคุณให้อภัยเขาไหม Cewek hitam lidahnya panjang. Ini gua akan gini-giniin seperti lampu bayi sih. Memang apapun yang saya lakukan, makhluk halus marahnya selalu sama misi. Aduh. Kita cabut, kita diserang. No, my. Kan dua pi. Kan dua lahir batin pi. Percuma sih nggak bisa. Goblok kan ada orang Thailand, kenapa pakai Google Translate lama banget.